Halo adik-adik dimanapun kalian berada. Bagi adik-adik yang akan melanjutkan ke jenjang SMA, maka perlu menonton video berikut ini. Bagaimana cara membuat akun pertama kali sampai proses pendaftaran, sampai mengupload berkas. Sebelumnya adik-adik harus mempersiapkan segala bentuk persyaratan seperti ijazah atau SKL, memiliki email aktif dan nomor HP siswa, fotokopi raport semester 1 sampai 5, pas foto warna 2x3 2 lembar, 3x4 4 lembar. Lainnya seperti kartu keluarga, kartu KIP, KIS, PKH, KKS bagi yang memiliki, surat keterangan domisili jangka waktu per Desember 2020 bagi yang pindah domisili, sertifikat atau piagam setingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Jadi kalau piagam setingkat kecamatan atau tingkat sekolah maka tidak berlaku. Baik, sebelumnya adik-adik harus masuk login ke website PPDB Kalbar 2021. Oke, ini sudah masuk di beranda PPDB-nya. Baik, klik masuk atau daftar akun. Ya, sini diarahkan buat akun. Ini ada pernyataannya, jadi harus dibaca dengan seksama baik-baik. Kalau sudah dibaca dan dipahami, baru saya setuju lanjutkan. Oke, di sini diminta alamat email dan nomor HP yang valid dan dapat dihubungi untuk mengirimkan informasi dan notifikasi. Misalnya emailnya passwordnya yang valid ya. Ini harus wajib 8 karakter ya. Misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu pilih jenjang sekolahnya, mau SMA atau SMK. Misalnya SMA. Maka klik buat akun. Oke. Ini ada info proses pendaftaran sukses. Silahkan buka email yang baru Anda daftarkan, kemudian buka kotak masuk, buka pesan dari PPDB 2001, lalu klik tombol kotak bertulisan verifikasi alamat email. Oke, mari kita cek kotak masuk dari email yang sudah didaftarkan. Oke, ya ini sudah masuk PPDB 2021. Ya, di sini ada keterangannya, lalu klik ini, klik verifikasi alamat email ya, ataupun yang link yang ini. Baik, klik verifikasi alamat email. Verifikasi email berhasil. Silahkan login untuk proses melanjutkan pendaftaran email yang tadi ya. Kita masukkan. Ya, ini sudah ada. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku klik masuk. Ya, ini sudah masuk informasi uji coba pelaksanaan aplikasi PPDB 2021. Maka menunya kalau di HP Android maka seperti ini tampilannya. Tapi kalau di laptop atau di PC maka tampilannya full. Maka kalau yang di Android klik yang garis 3 ini, klik.
Ini klik pendaftaran PPDB 2021, diklik. Oke, di sini sudah ada dimintakan biodata, nomor identifikasi. Sebelumnya isi dulu biodata adik-adik sekalian. Misalnya NISN-nya 0957642 Oke, ini misalnya nicknya misalnya 6108. Nomor kartu keluarga misalnya oke, nama lengkapnya misalnya Septian Anto misalnya. Jenis kelaminnya laki-laki. Tempat tanggal lahir misalnya menjalin. Tanggalnya tanggal 6 misalnya. Bulannya Juni tahun 2007 misalnya. 7. Oke, sini nama SMP-nya misalnya SMP N1 menjalin misalnya. Kelasnya reguler, tahun lulus 2021, klik. Lalu simpan biodata. Oke. Sekarang masuk ke halaman pilih jalur. Itu ada peringatan penting, harap baca dan pahami sebelum memilih jalur pendaftaran. Di sini ada jalur afirmasi, sudah jelas keterangannya. Jalur prestasi, jalur prestasi akademik dan non-akademik, jalur disabilitas, jalur perpindahan orang tua atau mutasi, dan jalur zonasi, ya. Jadi adik-adik harus hati-hati dalam memilih jalur. Misalkan contoh pilih jalur afirmasi, keterangannya apa? Ingat, setelah memilih jalur dan klik tombol pilih jalur, maka tidak dapat mengubah jalur kembali. Lalu misalnya, wajib memiliki KIP, KKS, atau PKH bagi yang memilih afirmasi. Kalau yang memilih prestasi rata-rata nilai rapot, maka menggunakan nilai rapot, ya. 1 semester 1 sampai 5, mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dan IPS. Itu wajib. Kalau yang memilih prestasi akademik dan non akademik, ya itu harus menggunakan sertifikat atau piagam prestasi. Tadi harus setingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Kalau yang memilih jalur disabilitas, ya wajib menyertakan surat keterangan disabilitas dari rumah sakit. Kalau yang perpindahan tugas orang tua atau mutasi, itu wajib menyertakan surat keterangan atau surat tugas orang tua maksimal 3 tahun serta surat keterangan lulus. Kalau yang zonasi, itu wajib menyertakan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tinggal pendaftaran. Tuh. Misalnya saya pilih jalur zonasi, ya. Pilih jalur zonasi, jalur yang sudah dipilih tidak akan bisa diubah. Ingat itu. Pilih jalur. Selanjutnya adik-adik tinggal mengupload dokumen pendukung, ya, yang diminta oleh webnya. Seperti di sini, kalau tadi jalur zonasi itu adalah
kartu keluarga. Oke, misalnya letakkan file di sini atau pilih. Cari filenya di folder adik-adik sekalian. Misalnya ini. Oke, uploadnya selesai. Ini surat keterangan domisili misalnya. Jadi surat keterangan domisili ini itu kalau tidak punya kartu keluarga. Surat keterangan domisili ini bisa diperoleh dengan syarat si anak itu karena adanya terjadi bencana alam atau bencana sosial. Tapi kalau hanya alasan tidak jelas, maka itu surat keterangan domisilinya tidak berlaku. Lalu surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus misalnya ini. Oke. Perhatikan adik-adik ketika mengupload berkas, ukuran berkasnya itu maksimal 300 KB. Kalau di atas itu maka filenya tidak bisa diupload ya. Surat keterangan domisili digunakan jika tidak memiliki KK disebabkan bencana alam atau bencana sosial seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Oke, selanjutnya simpan dokumen. Ya. Selanjutnya adik-adik diarahkan untuk memasukkan alamat tinggal. Jadi perhatian, harap inputkan titik lokasi alamat rumah dengan sebenar-benarnya. Dilarang memanipulasi data baik sengaja maupun tidak sengaja. Data yang tidak akurat akan langsung dieliminasi. Ini ya. Misalkan alamatnya Menjalin ya. RT-nya 001, RW-nya misalnya 001. Kode pos 78362. Kota kabupaten pilih Landak, kecamatan Menjalin. Iya. Ke cari lokasi adik-adik, tempat tinggal adik-adik. Oke, misalnya di sini tempat tinggalnya, kebetulan tempat tinggalnya di sini misalnya. Ya, di sini. Oke, udah difokuskan. Jadi harus betul sesuai dengan tempat tinggal adik-adik sekalian. Kalau sudah, maka tinggal centang kotak itu. Saya menyatakan bahwa dengan yakin dan sadar bahwa koordinat lokasi yang tampil pada peta di atas telah sesuai dengan koordinat lokasi tempat tinggal saya. Lalu klik simpan alamat. Oke, tempat tinggal udah, ukur jarak. Sekarang pilih sekolah ya. Misalnya di Landak ya. Pilih nama sekolah. Misalnya pilih dulu SMA N1 Menjalin. Ya. Ukur. Oke. 0,3 km selesai. Selanjutnya ukur lagi, misalnya selesai ini SMA N1 Mempawah Hulu 13,5 km rutenya ya. Selesai. Oke. Adik-adik ketika mengukur sekolah, memilih sekolah itu maksimal itu adalah 5 sekolah. Misalnya yang selanjutnya SMA N1 Toho misalnya. Ukur ya,
itu 15 km ya jauhnya. Selanjutnya misalnya SMA 1 Mandor ya, bisa diukur kalau mau milih sampai 5 sekolah ya. SMAN 2 Mandor tuh, jaraknya ini 14 km kalau SMA 1 Mandor. SMA 2 Mandor 16,47 km. Jadi saya contohkan hanya 3 sekolah saja. Kalau adik-adik mau pilih sampai 5 silahkan, tapi kalau lebih dari 5 itu tidak bisa. Maka klik lanjutkan. Oke. Sudah sekolah, udah ukur jarak, maka pilih sekolahnya. Pilihan sekolah tujuan pertama apa? Yang kira-kira menurut adik-adik pilihan yang pertamanya apa? Misalnya SMA 1 Menjalin, 2-nya SMA 1 Hulu, 3-nya SMAN 1 Toho. Ingat infonya, pilihlah jalur pendaftaran dengan baik karena pilihan ini tidak bisa diubah setelah melalui tahap ini. Lalu pilih sekolah. Oke. Pilih sekolah udah, pastikan semua data pendaftaran telah lengkap sebelum melakukan proses penyimpanan. Data yang telah tersimpan tidak dapat lagi diubah tuh ya. Ingat, ini adalah tahap konfirmasi. Ini sudah ada, sudah muncul data dirinya. Ya, pilih sekolah. Ini juga sudah muncul pilihan sekolahnya, ukur jaraknya, berkasnya. Setelah itu simpan data pendaftaran. Oke, ini sudah katanya data dalam proses validasi. Anda mendaftar untuk jenjang sekolah SMA dengan jalur zonasi. Data Anda yang ditampilkan di bawah ini sedang dalam proses verifikasi oleh tim. Jadi data adik-adik nanti akan divalidasi oleh operator sekolah tempat adik-adik mendaftar ya. Jadi di sini ada memiliki nomor pendaftaran peserta PPDB 2021. Ini ada nomor pendaftarannya. Ingat, jangan lupa untuk mengisi surat pernyataan PPDB 2021 dan membawanya ketika daftar ulang dan verifikasi berkas. Adik-adik, untuk surat pernyataannya unduh di bawahnya ada. Ya, ini sudah selesai. Tinggal adik-adik cetak data pendaftaran sebagai bukti bahwa adik-adik sudah melakukan pendaftaran di sekolah tujuannya. Cetak. Oke, proses selesai, proses download. Ya, ini hasilnya sudah didapatkan. Ini adalah pendaftaran PPDB Kalimantan Barat 2021. Maka filenya ini langsung terdownload di folder files adik-adik sekalian. Baik, sampai di sini pembahasan tentang bagaimana cara pendaftaran PPDB Provinsi Kalimantan Barat 2021. Semoga video ini bermanfaat dan adik-adik tidak mengalami kesulitan ketika melakukan pendaftaran di sekolah tujuan adik-adik sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.